Malang beserta seluruh jajaran pimpinan yang saya hormati, Ketua KBIHU yang saya hormati, para dokter, perawat, pasien maupun keluarga pasien yang ada di kamar, serta seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan pun berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tiada terasa sudah 20 hari ini kita memasuki bulan Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kita semakin bersyukur. Kata pepatah, ubur-ubur ikan lele. Mari bersyukur, jangan dianggap sepele. Kalau Yasin dalam Al-Quran, surat yang selalu mengingatkan pada kita, waman nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Kalau kami tambahkan umur seseorang, maka kami kurangi kenikmatannya. Bapak Ibu bertambah umurnya 1 tahun, tetapi jangan lupa jatah hidupnya pun juga berkurang 1 tahun. Saya lihat jamaah sudah banyak yang mulai berambut putih. Jangan tersinggung kalau saya mengatakan rambut putih. Bersyukurlah, berarti Bapak Ibu yang rambutnya putih itu berarti sudah meninggalkan dunia hitam. Akan mendekat kepada yang maha putih, zat yang maha putih. Kita nanti pulang dengan baju yang putih, sebagaimana haji dan umroh juga memakai kain ihram yang warnanya putih. Dosa-dosa kita insya Allah menjadi putih, dan Allah yang maha suci, yang maha putih, yang akan menerima kita semuanya. Mudah-mudahan itu menjadikan refleksi tahun baru Hijriah kita semuanya. Selamat datang pula, ahlan wa sahlan wa marhaban jamaah haji khususnya RSIA. Selamat juga kepada Ketua KBIHU yang sudah melayani dengan baik. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya. Termasuk jamaah haji khusus RSIA yang jumlahnya berapa kemarin? 286. Dan yang pegawai rumah sakit ada 3 kalau tidak salah ya kemarin ya, yang kita berangkatkan. Kalau dulu saya bersama Dr. Udin dan Dr. Satra sama-sama juga, mudah-mudahan layananku adalah ibadahku. Suatu saat nanti kita ditanya oleh Allah, mungkin bukan karena sholat kita ini bisa masuk surga, mungkin juga bukan karena puasa kita di bulan Ramadan, mungkin juga bukan karena ibadah-ibadah yang lain, tetapi karena kita melayani tamu-tamu Allah ini. Justru itu yang mendatangkan ridho Allah. Karena kita tidak tahu dari amalan mana kita bisa masuk surga. Yang penting setiap amalan kita harus menjadikan kita hijrah. Itulah hijrah, itu ada 2 maknanya. 1 hijrah makani, yang kedua hijrah maknawi. Sekarang Rumah Sakit Islam mengalami hijrah makani. Pindah ya. Yang di gedung-gedung sana itu pindah semuanya. KBIHU pindah, betul? Poli-poli pindah juga. Kantor-kantor juga pindah. Tolong kalau dipindah itu jangan merasa sakit hati. Jangan merasa aku ini kok digeser-geser. Saya ingat ketika jamaah haji yang saya bimbing,
Yang saya antar dulu pernah bertanya, Pak, kita ini kok enggak berangkat-berangkat? Kita ini di waiting room, ruang tunggu. Terus suatu saat di situ ada tulisannya pesawat delay. Jamaah saya tanya, kenapa sih Ustadz kok pesawatnya kok dilahleh, delay nanti Ustadz? Delay kanan apa delay kiri ya? Itulah jamaah kita ini, apapun pasti ditanya. Jadi delay itu maksudnya ditunda kan ya, tapi bayangannya itu delay gitu loh, dipindah maksudnya pesawatnya itu. Delay nanti wong pet mang yo di kuno kan. Jadi kalau kita dipindah itu Pak, delay. Jadi KPU yang ada di sana delay ke sana. Jalan apa itu? Sumba ya. Ya. Itu berarti akan ada perubahan gitu maksudnya. Ada maknanya perubahan itu. Nanti insya Allah akan lebih bagus daripada kantor yang sekarang. Betul ya? Poli-poli itu akan lebih bagus. Orang akan pangling ke polinya, biar gak ini. Itu maksudnya hijrah yang kedua adalah hijrah maknawi. Dulu kalau Madinah itu tidak didatangi oleh Rasulullah, saya pastikan tidak akan seperti ini. Kalau Nabi dulu tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, katakanlah di Mekah itu Nabi lahir sampai wafat di Mekah, pasti ceritanya tidak akan seperti kita sekarang. Ada Raudhah, iya kan? Ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba, ada seluruh peradaban yang ada di Madinah yang menyedot perhatian orang banyak. Akhirnya orang yang ke Mekah pun tidak akan lengkap kalau tidak ke Madinah. Itulah maksud Allah adanya hijrah. Berarti suatu saat nanti RSIA ini akan face off, akan melakukan perubahan wajah yang akan berbeza. Betul ya? Berbeza kan? Ya, kalau kita dari Malaysia itu berbeza. Berbeza dari yang dulu, insya Allah. Mungkin seragamnya Pak Udin itu tidak akan begitu lagi Pak Udin. Nggak tahu nanti warnanya apa, doreng apa nanti. Pokoknya berubah lah begitu ya. Masjid tidak akan begini masjid kita ini. Pasti akan berubah. Ya saya bayangkan sholat kita itu seperti di lantai paling atas di Hilton itu Pak Bahtiar, ya kan? Kita kan ada itu lantai paling atas tuh bagus sekali, yang bisa langsung mengarah ke Masjidil Haram, bisa lihat Ka'bah. Jadi nanti suatu saat kalau ini tinggi, nanti dari atas bisa lihat Masjidil Haram. Masya Allah, subhanallah gitu ya. Nah itulah maknanya perubahan. Minat dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju terang benderang. Dulu setahu saya Masjid di Pres ini tempatnya gelap dulu ya. Daerah sini ini gelap. Zaman waktu dahulu kala adanya cuman kuburan saja. Jadi kini sebenarnya itu hidupnya itu di alam, dekat dengan alam kubur kita ini. Karena kuburan di belakang kita. Jadi minat dzulumat, banyak sekali kegelapan-kegelapan di sini. Tapi dengan adanya RSIA ini menjadi nur, menjadi terang benderang, menjadi manfaat bagi kanan kirinya, menerangi lingkungannya. Dulu KBIH di situ dipindah lagi, manasiknya juga dipindah dari sini ke SMA. Itu pasti akan memberikan pencerahan kepada SMA gitu. Dan di situ dijadikan sebagai tempat dakwah kita menyebar. Minal kufri ilal iman, dari kekufuran menuju keimanan. Kita bisa mengajak banyak orang untuk masuk ke RSI, tidak hanya untuk berobat dan sembuh, tetapi juga mereka keimanannya semakin kuat. Semakin kita ajak untuk haji dan umroh, semakin mereka mendapatkan pencerahan. Minasyirki ila tauhidi, dari perbuatan-perbuatan syirik. Karena di sekitar kuburan itu banyak orang yang berbuat syirik. Kita berikan pencerahan biar mereka menuju kepada tauhid.
minan nifaq ilal ikhlas, dari orang-orang yang mungkin berbuat munafik, kita berikan pencerahan supaya mereka mampu untuk bersedekah. Semoga dengan perubahan-perubahan di RSIA ini mendatangkan nilai-nilai kesejukan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai hijrah, dan kita harus tetap semangat menuju kepada kebaikan. Selamat untuk perubahan di RSIA. Semoga semuanya juga akan mengalami perubahan, termasuk tidak hanya perubahan pendapat tapi juga perubahan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.